Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gloria Tiara Arya, mahasiswi PSPPA, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai cara yang tepat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang atau yang biasa disingkat dengan dagu sibu dari insulin pen. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau kondisi di mana kadar gula darah meningkat melebihi batas normal. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya. Atau dengan kata lain, yaitu terhambatnya fungsi insulin pada tubuh kita. Insulin itu apa sih? Insulin sendiri merupakan hormon yang disekresikan oleh tubuh kita sebagai respon dari kenaikan kadar gula darah. Nah, jadi pada dasarnya tubuh kita itu memiliki insulin yang akan dikeluarkan apabila kadar gula darah kita itu berada di atas normal. Kemudian, karena fungsi alami dari insulin kita itu tadi terhambat sehingga kadar gula darah kita itu tidak dapat terkontrol. Oleh sebab itu diperlukan terapi insulin yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari insulin. Terapi insulin ini diupayakan untuk menyerupai sekresi insulin fisiologis. Terapi insulin ini dapat diberikan dengan menggunakan insulin pen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam cara yang tepat untuk mendapatkan insulin pen. Nah, insulin pen ini bisa kita dapatkan di apotek, di rumah sakit, atau di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, untuk mendapatkan insulin pen ini, kita perlu menyerahkan resep dari dokter. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa insulin pen ini diterima oleh pasien yang benar-benar membutuhkan dan menghindari penyalahgunaan dari insulin pen ini. Kemudian, sebelum kita belajar mengenai cara untuk menggunakan insulin pen, kita harus memahami bagian-bagian dari insulin pen itu sendiri. Nah, yang pertama ada injection button yang berfungsi sebagai tombol pendorong untuk menyuntikkan insulin. Kemudian ada dose knob yang berfungsi untuk memutar dosis dan menyesuaikan dengan dosis yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian ada dose window yang berfungsi untuk melihat dosis yang akan dikeluarkan oleh insulin dan biasanya tertera pada angka skala genap. Kemudian ada insulin reservoir yang merupakan tempat dari insulinnya. Kemudian ada rubber seal yang merupakan tempat untuk memasang jarum pena insulin itu. Kemudian ada needle atau jarum yang berfungsi untuk menyuntikkan insulin. Nah, jarum ini digunakan maksimal 2-3 kali pada pasien yang sama sehingga tidak boleh bergantian dengan pasien yang lain. Nah, jarum yang belum digunakan dapat ditutup dengan inner needle cap dan juga outer needle cap dan juga disegel dengan menggunakan paper tap. Kemudian ada pen cap yang digunakan untuk menutup insulin pen. Baik, kemudian kita akan belajar cara untuk menggunakan insulin pen yang tepat. Yang pertama, bersihkan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun atau antiseptik pembersih tangan lainnya. Kemudian lepaskan segel pelindung jarum. Kemudian pasang jarum ke dalam pena dengan posisi tegak lurus dengan memasukkan dan memutar jarum hingga maksimal. Setelah jarum terpasang dengan sempurna, maka kita akan melepaskan outer needle cap dan juga inner needle cap. Kita harus memastikan insulin dapat berfungsi dengan baik dengan melakukan priming, dengan mengeluarkan gelembung yang ada pada insulin dan juga mengecek sebanyak 1-2 unit. Apabila menggunakan insulin yang keruh, sebelum melakukan priming harus dihomogenisasi terlebih dahulu dengan menggulung-gulungkan pada telapak tangan. Dan membolak-balikan insulin pen sebanyak 10 kali. Selanjutnya, putar dosis sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian pegang insulin pen yang tepat seperti pada video. Selanjutnya, pilih lokasi penyuntikan dapat di bagian lengan, perut, paha, atau bokong. Harus berpindah-pindah untuk menghindari jaringan parut yang dapat menyebabkan insulin tidak dapat terserap dengan sempurna. Kemudian bersihkan lokasi penyuntikan dengan menggunakan alkohol.
Selanjutnya, cubit lokasi penyuntikan. Suntikan insulin secara subkutan atau di bawah jaringan lemak, tegak lurus dengan lokasi penyuntikan. Selanjutnya, cara untuk menyimpan insulin pen dengan tepat yaitu kita harus menyimpan insulin pen di tempat yang dapat kita lihat dan mudah kita ingat. Kemudian apabila kita berpergian, insulin pen harus selalu dibawa. Nah, jauhkan insulin pen ini dari jangkauan anak-anak. Sebelum cartridge dibuka, insulin pen dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau dimasukkan ke dalam kulkas. Namun jangan dimasukkan ke dalam freezer. Nah, setelah cartridge dibuka, insulin pen dapat disimpan pada suhu ruang, namun harus tetap dijauhkan dari sinar matahari. Nah, setelah cartridge dibuka, insulin pen ini hanya boleh digunakan sampai 28 hari. Kemudian, cara membuang insulin pen dengan tepat yaitu jarum suntik dilepas dengan penutup luar jarum atau outer needle cap. Kemudian ditutup dan dibuang ke dalam tempat khusus. Nah, limbah insulin dan jarum tadi dikembalikan ke fasilitas kesehatan di mana pasien memperoleh insulin tersebut untuk dimusnahkan. Nah, penggunaan insulin pen ini dapat menyebabkan efek samping berupa hipoglikemia atau kadar gula darah di bawah normal yang ditandai dengan mual, muntah, sakit kepala, keluar keringat dingin, rasa berputar dan melayang, rasa lapar hingga gangguan kesadaran. Nah, efek samping tersebut tidak terjadi terhadap semua orang. Namun apabila bapak atau ibu mengalami efek samping tersebut, maka dapat dilakukan pertolongan pertama dengan mengonsumsi gula murni sebanyak 20 gram. Apabila efek samping itu dirasa sangat mengganggu, maka Bapak Ibu dapat periksa ke dokter untuk memastikan kondisi Bapak atau Ibu. Kemudian, untuk memaksimalkan terapi yang Bapak Ibu jalani, terdapat terapi penunjang yang dapat Bapak Ibu lakukan, yaitu dengan menjaga pola makan agar tetap sehat dan teratur. Kemudian, rajin untuk melakukan olahraga minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian, melakukan diet modifikasi. Selanjutnya, selalu melakukan pemantauan glukosa darah mandiri. Kemudian, Bapak dan Ibu juga dianjurkan untuk mengurangi mengonsumsi makanan manis atau gula-gulaan. Namun, Bapak dan Ibu harus tetap mengonsumsi gula untuk tetap mendapatkan energi, namun hanya dikurangi saja. Baik, di akhir video edukasi ini saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mau belajar, memahami dan juga melakukan cara yang tepat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang insulin pen supaya tujuan terapi yaitu terkontrolnya kadar gula darah bisa tercapai serta menghindari kerusakan dari insulin pen itu sendiri. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.